Habis itu duit juga dari duit gue sebagai top sales waktu gue jadi property agent di perusahaan sebelumnya. Nah, itu akhirnya yang mengakibatkan gue tuh jadi ada tinggi fighting spirit-nya gitu. Jadi waktu contoh waktu gue mulai project property yang pertama lah, gue bikin office building gitu. Itu tuh dari modalnya investor, jadinya kayak nggak pernah dari modal orang tua lah. Mereka mau menyediakan gitu, tapi gue nggak boleh ambil. Kenapa kok? Padahal orang lain kan puji Tuhan tuh kok kalau ada. Oh, waktu saat itu tuh semua orang ngomongnya hal yang sama. Semua Iya orang kan, lu orang pasti gila. bodoh lu orang gitu kan. Gila dari ya dulu posisi gue direktur lah. Cuman ya direkturan lah, nggak ngerti apa-apa tuh disuruh jadi direktur gitu. Ya, gue satu-satunya kali orang yang gue kenal yang lulusan dari Amerika yang mempunyai pilihan untuk melanjutkan bisnis orang tua tapi yang tidak menginginkan lanjutkan gitu. Yang menyusahkan diri itu mungkin gue satu-satunya. Tapi gue nggak tahu deh. Dulu gue dari dulu ngerasa bahwa gue punya privilege itu banyak banget gitu. Orang tuh banyak yang nggak sadar bahwa di dunia ini ada 8 miliar orang. 16%-nya, lebih dari 1 miliar, itu orang yang difabel. Jadi kita bisa lahir dengan sehat, itu privilege-nya udah gede banget gitu. Dan bahwa kita ini lahirnya di Indonesia, bukan di Gaza, bukan di Afrika, bukan di Ukraina, Rusia yang lagi perang. Itu tuh kita udah lucky, itu udah sekian gitu. Jadi tambah lama tuh gue, one day gue sadar lah. Ini sebenarnya backtrack waktu gue sadar itu waktu gue SMP. Jadi gue SMP tuh dulu tuh gue gamer banget. Gue gamer addict lah. Gue main 10 jam sehari. Ngeri banget. Gue gamer addict, habis itu waktu di SMP 2, gue tuh ranking bottom 5% of the school. Kayak 186 dari 192 murid. Pokoknya ini anak udah parah banget lah. Nah, cuman waktu gue sadar itu, gue inget banget, gue langsung berubah itu. Jadi waktu di tahun berikutnya, gue langsung jadi the top in the school lah gitu. Nah, cuman kayaknya mentalitas itu tuh kebangun di situ. Dan apa ya gue inget, gue punya orang tua kelihatan kecewa banget lah. Ini anak, gue udah sekolahin, mereka udah kerja pontang-panting, tapi gue malah dipanggil sama kepala sekolah, ngomong anaknya bentar lagi nggak naik kelas gitu kan. Calon-calon madesul ya, kayaknya masa depan suram ya. Itu gue inget kayak kekecewaan di orang tua gue lah. Dan apa ya, orang tua gue tuh terlalu baik, mereka tuh nggak marahin gue, nggak apa. Cuman gue tahu kekecewaan mereka kayak gimana. Makin merasa bersalah lagi. Makin merasa bersalah. Itu titik perubahan gue tuh. Sejak saat itu gue langsung kayak jadi idealis banget lah. Idealis banget gitu. Kayak ya very grateful lah ya. Nah, jadi tapi intinya apa? Intinya kayak makanya menurut gue kayak tadi kan menurut gue banyak orang yang privilege itu justru nggak jadi apa-apa. Banyak ya malah. Second gen tuh nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Soalnya orang tuanya itu tuh udah yang fight dari pagi sampai malam. Anak-anaknya itu nggak perlu ngapa-ngapain. Mereka udah kayak 7 keturunan gitu. Cuman banyak juga yang jarinya itu nggak bisa kontribusi ke perusahaan atau nggak bisa grow perusahaannya gitu. Ya bisa aja mereka mungkin cuma terima dividen terusan, ya bisa aja. Ya itu good for them lah gitu. Cuman menurut gue, kalau misalnya gue sih justru ngelihat positif tuh waktu gue burn the bridge tadi tuh. Waktu gue gunting di situ, di cut off total lah dari situ. Itu tuh jadi maju banget dari situ. Jadi kayak itu ya, pursuit of excellence jadi tinggi gitu kan. Jadi ada accountability juga, setiap duit yang diberikan itu harus memberikan yang terbaik. Nggak semuanya sukses. Tapi at least secara mentalitas gue udah fight sebisa mungkin gitu. Jadi nggak usah minder ya kok yang lahirnya nggak tanpa privilege kan.